Terima kasih sahabat, masih di Michael Channel luar biasa. Kalau tadi sebelumnya kita sudah mencicipi minuman fermentasi, sekarang kita belajar sesuatu yang baru, yaitu sauerkraut. Ya, sauerkraut ini sebenarnya sayuran fermentasi yang biasanya digunakan sebagai pelengkap makanan. Dan pagi ini kita sudah kedatangan sahabat saya yang jago banget bikin sauerkraut, yaitu Chef Santi. Sebagai penyintas dan pejuang autoimun, Lee Susanti atau yang akrab disapa Chef Santi memilih jalan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman sehat. Karena itu pula, perempuan kelahiran Pontianak tahun 1976 ini mendalami makanan fermentasi. Tahun 2019 ia mengikuti workshop The Seeds of Life Academy di Bali hingga mendapatkan Raw Chef Certification. Lalu tahun 2020 ia belajar melalui The Raw Chef Academy UK. Berbekal itu, Santi memproduksi Raw Vegan, yaitu makanan yang tidak dimasak atau dipanaskan lebih dari 48 derajat Celcius. Raw Vegan menggunakan bahan dasar alami yang belum diolah refinasi atau olahan kimia. Salah satu yang kerap dibuatnya adalah makanan dengan probiotik hidup, yaitu sauerkraut atau kol fermentasi. Nah, sudah ada nih Chef Santi di rumah saya. Chef, langsung aja ini di rumah saya langsung meriah dengan kol-kol ini. Nah, sauerkraut itu biasa menggunakan jenis kol apa aja sih, Chef? Halo, sauerkraut itu biasanya menggunakan kubis warna putih seperti ini ya. Oke. Saya kasih lihat ya. Ya. Aku bantu ya, Ya, Chef. di dalamnya saya campur dengan wortel dengan ada sedikit rempah. Bisa juga dibuat dengan kol ungu. Ungu, oke. Kalau ungu seperti ini usianya 3-4 hari. Wow. Warnanya udah berubah ya. Kalau dibandingkan dengan yang belum jadi kan. Iya. Ya. Kol putih dengan kol ungu bedanya dari bentuk segarnya pun kandungan vitamin C-nya kan udah beda. Jadi kandungan vitamin C di kol putih itu sekitar 49%, di kol ungu mentahnya aja udah sekitar 70% sekian. Bisa dari dua jenis kol ini. Oke, biasanya menggunakan dua jenis kol itu ya. Betul. Dan sebenarnya bermanfaat sekali buat tubuh kita ya, Chef ya. Banget, Nah, banget. biasanya sauerkraut ini disajikan dengan apa sih, Chef? Sauerkraut itu sebetulnya makanan yang sangat versatile sekali. Iya. Gampang dimakan dengan apa aja. Dengan apapun yang dimakan, terutama kalau makanan kompleks, dia bagus untuk membantu break down the food. Memecahkan makanan, karena makanan probiotik itu kan mengandung enzim yang membantu memecah belah. Bisa dimakan dengan apa saja. Dengan sandwich, sebagai side dish, buat makan hotdog, tambahan di salad. Steak juga ada ya? Steak juga ada, kayak di Jerman gitu kan, orang-orang makan selalu makan meaty banget, makanya pasti dengan sauerkraut. even in Russia, right? Iya. Dan airnya ini bisa dibuat keju, bahkan sebegitu kuatnya bakteri hidup di dalam sauerkraut. Saya bisa bikin keju dari air sauerkraut. Jadi dimakan seperti ini pun bisa. Oh, langsung jadi kudapan atau snack gitu bisa langsung ya? Iya, paling Oke. diminati. Nah, ini kenapa Chef Santi, mungkin sahabat di rumah juga penasaran, kenapa fokus dengan sauerkraut? Ada sejarahnya nggak? Atau emang ada masalah terhadap kesehatan sebelumnya? Sebelum saya menjadi vegan, kurang lebih saya tertarik menjadi vegan 2015-2016. Saya nggak tahu apa-apa soal fermented food. Kemudian tahun 2019 ikut akademi. Fermentasi itu pelajaran pertama di hari pertama. Dan 14 hari berikutnya kita setiap hari bikin makanan fermentasi. Makan makanan fermentasi mulai dari kimchi, sauerkraut, kombucha, kefir, tapi coconut water kefir. Itu kita konsumsi terus. Bantu banget untuk melancarkan pencernaan bowel behavior. Pencernaan ya. BAB jadi lancar kayak gitu ya. Yang GASI itu biasanya efek banget. Salah satunya itu. Makanya fokusnya di sini. Dan tidak hanya itu ya sahabat di rumah, Chef Santi ini termasuk orang yang mendukung gaya hidup sehat. Makanya seperti yang sudah disampaikan, dia memilih untuk hidup vegan ya. Vegan gitu ya. Nah, ini salah satunya nih, pagi ini udah dibawa ke rumah saya nih. Ini hal-hal yang biasanya dikonsumsi sehari-hari. Iya, ini kalau ini rada pesta banget kalau ya, buat agak anak-anak. pesta banget ya. Snack Tapi time. penasaran sahabat di rumah yang biasa makannya mungkin non vegan ya.
ini kenyang chef gitu. Nah mungkin chef bisa bantu jawab, kenyang nggak ini? Saya bilang kenyang ya, karena nih dari cracker nih, makanan saya kan ciri khasnya raw vegan ya, jadi yang nggak dipanggang. Crackers ini buatnya dari flax seeds, banyak serat, even sauerkraut juga banyak seratnya ini tah. sauerkraut Iya, ya. buah-buahan juga, ya, ini ada walnut untuk asupan omega 3, ini keju yang enak sekali. Jadi jangan pernah lihat dari wah kok kayak Dicoba gini dulu. ya, coba dulu karena Coba banyak dulu. khasiatnya buat tubuh kita ya. That's why when you eat probiotic food, Iya. dimakan bersama dengan serat. Prebiotik yang mengandung prebiotik kan buah-buahan segar, Buah-buahan, seperti oke. itu. Sehingga nanti pagi Anda lebih lancar. Ya. Lebih behave. Iya. Ya. Itu Enak ya. Kalau ya ada rasa kejunya, crunchy-nya dapet karena dari chestnutnya mungkin ya. pistachio juga. Pistachio. Ada beberapa macam itu. Betul. Lalu yang merah-merah ini menambah apa ini sebenarnya? Itu supaya matanya ngeliatnya lebih jelas. Oh, oke. Goji berry ya. Goji Goji berry. berry, oke. Goji berry salah satu dari superfood ya. Gimana kalau sekarang? Karena tadi kita udah ngomong dan mengenal soal sauerkraut ya, sahabat di rumah ya. Kita ajak Chef Santi untuk berbagi ilmu cara membuat sauerkraut untuk ini ya, kol ungu, organik. Iya. Boleh? Organik, boleh. Apa yang perlu disiapkan, Chef? Bahan-bahannya dan bagaimana tahapannya? Sahabat di rumah dicatat ya, siapa tahu bisa diikuti ya. Oke. Pembuatan sauerkraut itu sangat sederhana sekali. Yang diperlukan hanya kol ungu pastinya. Intinya semua tanaman yang tumbuh di dekat permukaan tanah itu banyak bakteri alami lactobacillusnya ya. Jadi ini kol, pilih yang organik karena kita makannya kan mentah ya. Ya. Garam, dan ini biji caraway. Kalau tradisi di Rusia, di Jerman mereka ada yang memakai juniper berry, mustard seeds atau jadi variasi aja selera ya. Saya memakai caraway seeds karena membantu salah satu rempah yang membantu digestion. Pencernaan kita Pencernaan gitu ya. betul. Dia termasuk salah satu dari 3 ya. Ya. Oke, kita mulai ya. Selain bahan ini, yang agak penting banget sih, itu adalah steril. Karena sebetulnya fermentasi itu kan kita manusia melakukan sesuatu, menciptakan lingkungan supaya memungkinkan terjadinya fermentasi. Dan untuk itu yang paling penting banget, kalau gagal pasti nyesel. Jar yang udah disteril. Oke. Toples yang udah disteril dengan cara disiram air panas. Ini kain bersih, karet. Karet ya. Iya. Jadi pastikan segala sesuatu steril ya supaya proses fermentasinya berhasil begitu. Betul. Ya. Oke, kolnya kita iris-iris. Ini sudah saya iris supaya bisa lebih banyak ngomong. Kasih Berapa garam. banyak kol yang diperlukan? Aturannya gini, bocorannya ya. Ini jar 2 liter, kurang lebih 2 kilo. Oke, 2 liter 2 kilo ya. 1 liter 1 kilo. Oh, kira-kira seperti itu. Oke. Kita kasih garam. Ya. Garamnya itu biasanya 2%. Sebetulnya sih garam nggak terlalu masalah sih. Tapi ada garam. Ini saya sudah timbang, jadi saya tahu berapa banyak. Oke. Garam ini fungsinya untuk apa ya, Chef? Garam ini fungsinya untuk selain memperlambat fermentasi, dia menarik keluar cairan dari kol, osmosis. Oh, oke. Jadi karena ini kan asin ya. Ya. Proses yang penting itu adalah peremasan, salting, dan massaging. Jadi garam untuk menarik air keluar. Gerakan tangan saya meremas begini untuk memecah menembus selnya gitu loh. Jadi biar cairannya keluar Dari kol itu ya. Betul. Karena tujuan kita adalah menciptakan lingkungan seperti ini. Jadi nanti semua kol ini akan terendam di dalam air cairan itu sendiri. Ini udah selesai ya menurut saya. Saya akan memasukkan ke dalam jar yang udah disteril. Ya, oke. Sedikit demi sedikit sambil ditekan juga nanti. Warnanya masih ungu banget kan? Oh. Tekniknya nih sahabat di rumah yang harus diperhatikan ya.
just be faithful with the technique Yeah. and you will get there. Sebenarnya makanan ini simple banget dibuat. Oke, kita tekan. Ini udah hampir, perkiraan saya betul ya. Iya. Kurang lebih segitu, habisin aja. Yeah. Ini kalau resep asli yang klasik-klasik seperti ini, cukup Iya. garam dengan Tadi ya, teknik itu ya. Iya, resepnya itu cukup 2. Tapi ya itu kemudian seiring dengan perbedaan budaya, ada yang memakai kunyit, kari Oh. untuk rasanya. Yeah. Tadi saya menyisakan 2-3 lembar Yeah. kol yang bersih, Iya. dipilih yang nggak ada cacat. Yeah. Nantinya untuk menutupi bagian atas, Oh, oke. untuk mencegah potongan-potongan itu muncul ke atas permukaan. Ya. Apakah jumlahnya harus 3? Ya secukupnya aja ya, menurut di jarnya. Yang satu, Heeh. ini semua korban sih ini. Ini untuk ini siapa? 3 lebih aman. 3 lebih aman ya. Kembang kol, kol ungunya keluar. Ya, kalau di Berat. atasnya ya. Iya, Gitu di ya. atasnya. Ya, Oke. ini kan anaerobik penapasan bakteri tanpa oksigen ya. Dia menapasnya di bawah air. Biar kencang. Sambil di whisper aja, bikinin makanan yang enak ya, bikin yang sehat kulturnya. Doain. Ya. Oke. Oke, boleh dong ditunjukin ke sahabat di rumah. Ini dia Oke. nih. Saya izin ya, pegang ya. Ini dia nih hasil buatan dari Chef Santi. Ini dia sauerkraut dari kol ungu organik, betul ya. Itu yang masih ungu, Ya, masih ungu ya. ini yang udah hampir jadi. Coba yuk bandingin yuk. Nah, ini bandingin ya. Side by side ya. Nih, nanti kalau sudah ini dibuat kayak 5 hari yang lalu ya. Kalau ini baru dibuat nih, hasilnya beda ya. Siap? Waduh, terima kasih Chef. Nah sekarang kita pengen tahu nih, apakah pengetahuan terkait dengan sauerkraut dari Chef Santi juga sangat luas. Nah kita pagi ini pengen tantang Chef Santi, sudah siap? Siap. Siap ya. Saya ambil fishbowl dulu, di dalamnya ada banyak pertanyaan terkait dengan sauerkraut ya. Oke. Boleh nih Chef, langsung diambil. Oke, wait. Baik. Oke, dapat apa tuh Chef? Undian nggak sih ini bukan? Bukan, sayangnya nggak mau. Oke, apa tuh tulisannya? Asal usul sauerkraut. Oh, ditunjukin dong ke sahabat di rumah nih. Asal usul sauerkraut. Mulai, sudah siap? Oke. Asal usul sauerkraut, apa itu Chef Santi? Sauerkraut itu kalau secara harfiah artinya kan kubis asam ya. Sauerkraut dari bahasa Jerman ya. Ya. Tapi ternyata ini bukan dari Jerman loh. Oh, Dari China. dari China? Dari Tiongkok. Dari Tiongkok? Kemudian setelah itu kan dia mulai diminati dan mulai jadi makanan yang biasa untuk Iya. masyarakat di banyak belahan dunia. Oke. Jerman salah oke. satunya. Tapi walaupun namanya dari bahasa Jerman, tapi ternyata asal usulnya dari Dari- Tiongkok. Wow, dari China. Wow, luar biasa. Jadi tambah ya pemahaman kita soal sauerkraut. Berikutnya. Wah. Apa nih Chef? Tips membuat sauerkraut. Oh, tips membuat sauerkraut. Dikasih tunjuk ke sahabat di rumah. Tips membuat sauerkraut. Waduh, tulisannya kecil untuk mata Iya. sehat. Karena kan kita makan sayur-sayuran ya. Oke, tips membuat sauerkraut. Silakan Chef. Tips saya untuk sahabat sehat sekalian membuat sauerkraut itu adalah pakai kol ungu yang organik dan segar. Usahakan jangan yang terlalu lama usianya. Misalnya belinya hari Selasa, ya usahakan 1-2 hari udah dibuat. Oke. Dan tekniknya, secara teknik, hal-hal kecil itu penting sekali. Contohnya steril jar, Iya. steril toples itu penting, nggak bisa dilewati, gitu. Jadi pastikan benar-benar make sure
semua peralatan tuh steril ya? Ya, karena peran kita kan sebetulnya di dalam proses fermentasi itu, we allow fermentation to happen in a very clean environment kan, supaya fermentasi yang baik itu fermentasi terjadi. Terima kasih banyak Chef Santi sudah berbagi cara membuat sauerkraut dan juga berbagi informasi terkait sauerkraut. Nah, usai jeda di Makan Cara Luar Biasa kita akan mengenal kosmetik berbahan kefir. Apa itu Mike? Sabar, pastikan di Michael Chandra Luar Biasa. Ini bisa menghasilkan whey yang bisa dibikin serum, toner, atau penyegar. Tapi jangan langsung 2. Oh, diaduk-aduk karena dulu dia biar ya. teksturnya juga nggak boleh keiteman. Betul. Ini sudah jadi. Ya, sudah jadi.